yang bisa dikembangkan. Kami punya misi nanti dikawinkan gitu kira-kira supaya bermanfaat gitu. Sebelumnya saya juga mau bercerita dulu. Ini 2 minggu belakangan ini saya dua Sabtu yang lalu berangkat ke Batang, Jawa Timur, diminta sama staf ahli Menteri Tenaga Kerja untuk menangani pasar jambu jeruk siam, bukan jambu, maksud saya jeruk siam, keprok LGL 15 gitu. Nah, setelah saya sampai ke lokasi ada 3 titik yang saya kunjungi, hasilnya itu di 3-tiganya itu terserang jamur. Efek jamur yang pertama itu membunuh putik bunga, tunas. Sehingga kalau tunasnya nggak muncul berarti potensi buah bunganya itu rendah atau mungkin bisa gagal. Yang kedua, pungi atau jamur itu sendiri dia butuh makan juga, akhirnya rebutan dengan tanaman jeruk. Akhirnya pohon jeruknya juga kurus. Pertanyaan saya dengan petani saat itu, penyebab munculnya jamur. Jadi kalau kita nanti di lokasi bapak-bapak ini ada tanaman yang kena penyakit, yang terpenting bukannya bagaimana ngatasin jamur, penyebab jamur muncul itu apa? Itu yang pertama. Sama, kalau misalkan bapak kena mah, harus tahu juga apa yang menyebabkan saya mah. Baru ngambil tindakan, jangan sampai salah tindakan. Salah tindakan fatal, biaya keluar, waktu, tenaga kerja. Nah, ternyata setelah saya tanya itu, di dalam pemupukan media awal itu mereka menggunakan sekam. Sekam itu bukan sekam bakar, tapi sekam dari kotoran ayam penagih. Yang jadi masalah sekamnya. Sekam itu salah satu penyumbang munculnya jamur. Hati-hati. Wah, jumnawar kudu Karena soy. jamur itu membuat kita kurang produktif. Contoh gini aja. Kalau saya misalkan kena serangan jamur, kali kerja, kan gini, garuk. Ini logika aja ya. Pas kita begini kan berarti aktivitasnya berhenti. Ini berapa kali kita garuk badan kita yang gatel, berarti kita berhenti. Berapa detik atau berapa menit dalam 1 hari, 8 jam kita kerja, berapa yang kepotong? Berarti kan kurang produktif. Itu logikanya. Itu kalau cerita jamur. Nah, ternyata mereka baru sadar. Setelah saya kembali ke buah, udah otomatis buahnya pun kalau manis tidak manis-manis banget. Nah, terus saya coba, ternyata hasilnya ya saya bilang aja manis kan. Jangan sekurang paras-paras bilang. Ya, saya buatin video, saya bilang luar biasa manis. Enak Apresiasi banget. aja. Mantap. Nah, seperti itu, mantap. Sesungguhnya kajian saya, mohon maaf, akhirnya saya sore kembali ke rumah staf ahli menteri ini, saya bilang ada kendala. Saya buka permasalahannya. Nah, di sini baru saya berbicara sesungguhnya. Jeruk tidak cukup syarat beri kemanisan rendah akibat pungi. Yang kedua, pemupukan. Yang ketiga, setiap pohon jeruk karena di batang itu saya lihat tanahnya itu sama dengan tanah kita, merah. Nah, itu memang beda pertanian di sana. Mereka ngatasi jamur itu dengan sulfur belerang. Saya ngatasin jamur nggak pakai sulfur. Ini ada sulfur. Di pohon jambu saya ada plastik itu belerang isinya. Nanti bisa dilihat. Yang kecil-kecil Digantungin itu. Itu kelihatan. Itu yang di belakang itu partai pujo kelihatan aja. Nah, itu. Oh iya. Di plastik apa ya? Orang kalau nggak tahu katanya, ini permintaan dari guru spiritualnya. Syarat. Guru spiritualnya memang misalnya kayak begini. Jangan-jangan itu. Itu belerang mengandung sulfur yang hama tidak kuat dengan belerang. Berarti laler kuning juga takut ya? Kurang mau dia. Bau Diplastikin doang padahal ya? plastikin, bolongin. Bolongin. Tapi dikasih jangan sampai kena air. Air hujan. Nanti dia nyumbangin, kena angin dia bau. Ini setiap pohon Uapnya ya? dua-dua ya.
Nah itu bukan guru spiritual saya, guru ilmiah saya begitu. Katanya belum lama Ilmiah pergi dari Malang jadi Gunung Kawi. Lakukan perahu banyak juga. Satu itu. Terus di sana saya lihat lagi, ini kita belajar dari orang lain baru kemarin ya. Gitu. Nah, pemangkasan kurang pemangkasan bisa mengurangi tingkat produktivitas. Subur ya, kesuburan ya berarti. Pemangkasan batang. Pemangkasan batang. Larinya ke Batang lebih kepada tunas air, dia ada cirinya. Terus yang ketiga, silakan. Lanjut. Tenang. Ini anak muda. Ini anak muda. Mau aja. Mau di mana? Dari daerah mana ini? Oh, Kampung Bulat. Dalaman jauhan. Oh iya iya iya. Iya. Hai dah. Tuh. Kayak tentara Jepang. Ya, kita lanjutkan. Biasanya kalau belajar lebih dekat sama guru. Serius. Saya lagi cerita nih. Ntar belum kita baru sharing. Jadi dalam kajian itu saya katakan bahwa pemangkasan kurang. Yang kedua ada perundukan. Jadi kalau nggak dirunduk, kalau nggak ditekuk, ini pun jambu saya, kalau nggak ditekuk tinggi. Apa kalau ditekuk gitu? Dibengkokin. Dibengkokin. Lengkungin. Kalau yang udah gede, yang diameternya bisa mencapai sampai 20 cm, 10 cm, kan udah keras tuh. Saya ada besi di samping tuh, samping Pak Ete Puja ada besi ya. Itu besi itu buat Tahan. penyangga, terus digelantungin Oh. supaya pecah. Itu batang itu harus pecah gitu. Iya, coba keluarin Pak Pujo supaya Pak Pujo tolong diperagakan ke tangannya biar pecah. Sistem bandul ya. Oh. yang mungkin iya iya itu ya iya itu. Hah? Masa itu? Nah, itu ada bannya. Oh itu mah film Ip Man. Iya. Itu buat apa itu? Itu nanti ada cabang yang mungkin pendekan tinggian saya siksa. Oh Nanti di. saya tempelin di ini apa ini besinya ini batang nanti di kalau yang udah digerayutin Penyangga. sampai dia pecah. Jadi diikat, langsung ikat ke situ. Nggak diikat, ditempelin aja. Oh, diikat. Iya, terus digerayutin gitu sampai ini pecah. Biar pecah. Kalau dia pecah Bukan retak-retak, patah ya. bukan patah. Pecah. Kalau patah berarti gagal ngerayutin. Iya iya. Kalau dia pecah-pecah, ini nutrisi nanti nggak sampai ke ujung. Nanti dia tumbuh di sini. Oh. Buat nyari tunas ya. Iya, cari tunas baru. Nah, setiap tunas muncul karena ada unsur mikro makronya, maka muncul tunas plus bunga, tapi nggak semua bunga. Nanti ada tunas air lagi, buang lagi. Gitu. Ini saya kira dasar-dasarnya standar sekali. Hampir semua tanaman itu harus dipangkas dan harus dirangsang. Jadi ngerangsang bunga itu salah satunya pakai ini, bukan pakai tanaman makan pakai pupuk semata. Nanti boleh dicoba. Kalau dibacokin gitu mah itu sampai buntung tuh buangin gitu. Lain lagi. Dibacokin nggak maksimal. Karena kalau dia dibacok harus dikasih dikasih kunyit. Bukan maksudnya ini batang sampai ini kita buang gitu. Iya. Nggak boleh begitu. Boleh, cuma itu Kurang. Kalau saya lebih ke pemangkasan besar ya. Jadi muncul tunas. Tapi yang lebih efektif sebetulnya Dibengkokin. Bengkokin. Bukan patah tapi retak gitu. Retak. Iya. Oh. Kalau udah dipangkas, nah mangkasnya nanti setelah dipangkas pakai gunting pangkas yang tajam, setelah itu ditetesin air kunyit diparut, nanti diperes. Nah, air kunyit dikasih kuas. Saya biasa pakai kuas. Di kuas yang ngasih. Jadi yang bekas pangkasannya jangan sampai nanti ada kambium. Kambium kalau manusia darah. Jangan sampai kambiumnya Tes. keserap matahari nguap. Oh. Nanti ada dehidrasi. Nah kalau dehidrasi biasanya dimasukin jamur, makanya kadang-kadang bekas pangkasan suka kering kan. Jangan sampai kering. Kalau kering pengaruh nanti ke produktivitas. Dikasih kunyit itu antibiotik. Ya. Lagi nulis ya. Iya. Masa saya ada gagal kemarin saya. Sekolah. Ya, oke. Iya iya iya. Nah, di sana itu di Batang, sekalipun di situ ada tim penelitian, rupa-rupanya belum sampai Belum sampai ke situ. ke situ. Teknik dasar. Iya.
Itu lahannya 70 hektar. Di atas 70 hektar ada 40.000 tanaman jambu RGL 15. Itu jenis jeruk siam. Nah, karena saya diminta jadi optaker, saya siap, tapi saya nggak mau jadi apalis. Artinya karena itu saya tinggal terusin. Kalau dari awal saya jadi apalis, saya siap. Jadi satu paket. Saya juga optaker, saya juga jadi apalis. Saya cuma hanya minta, saya hanya jadi optaker aja. Biar nggak disalahin ya. Jangan salahin, karena Iya. itu juga udah banyak nggak cocok sama saya. Iya, iya, pertentangan. Iya. Nah, Pertentangan. itu hasil kemarin kunjungan di sana. Akhirnya merujuk saya diminta untuk menangani lahan 1.566 hektar. Itu lahan pertanian sosial bertempat di Teluk Jambe. Kemarin yang saya ikut, Pak Wisnu ikut, sama RT Huri ikut. Saya bertiga dari sini. Setelah saya datang ke sana ya memang banyak banyak. Termasuk ada menteri juga. Ada menteri juga, ada staf ahlinya juga, di situ ada petinggi-petinggi dari perusahaan. Yang hasilnya ternyata masih tarik ulur. Karena di situ pada saat mau diluncurkan inkubator buat dukungan energinya para petani, itu bermasalah dengan lokasi, dengan lahan. Jangkauan ya. Iya, lahan. Karena lahan belum selesai diproses sertifikatnya. Gitu. Nah, yang kedua itu didirikan dari kementerian itu BLK, Balai Latihan Kerja. Nilainya pun 1 miliar. Juga kita udah 2 tempat Pak Wisnu ya. 2 tempat dinyatakan gagal. Hari Sabtu saya ada pertemuan, hari Minggunya staf ahlinya datang kemarin. Datang kemari, dia foto-foto segala macam, dah. Dia bilang untuk labnya di sini aja Pak Sukron ya, untuk nasional. Jadi saya ditunjuk untuk laboratorium Agensi Hayati, konsep pertanian dengan sistem ramah lingkungan atau organik, ditunjuk saya di sini. Riparia. Ya Riparia di sini ya. Riset ya, risetnya. Termasuk di sini produksi Agensi Hayati. Jadi nggak menggunakan lagi namanya NPK, KCL, Uradan. Iya. Kita ada bakteri yang memang itu bisa digunakan untuk tanaman sehingga tanaman subur. Nah kemarin hari Minggu staf ahlinya kemarin. Nah ini wallahualam besok Sabtu apa ke maraton, tapi saya dengar kabar Jokowi marah-marahin menterinya dan ada beberapa menteri yang bakal diresapel. Lagi heboh. Ya ada resapel, terus juga ada beberapa menteri yang mungkin bisa jadi saya nggak ngerti apa menteri tenaga kerja termasuk yang ikut di resapel, walau-alam. Tapi kalau di resapel selesai program inkubator 10 juta per pelaku usaha sama labnya BLK-nya 1 miliar bisa jadi gagal. Terus Karena itu program kementerian yang berkuasa. Saya mau gagal nggak ada urusan dengan itu. Pastikan saya nggak pengaruh. Dengan COVID pun saya bersyukur tidak pengaruh dengan COVID. COVID silakan jalan. Sama-sama kita hidup, sama-sama makhluk Tuhan. Jangan kita semua alasan COVID. Ini gara COVID beneran. malah Iya. Saya pastikan saya tidak berpengaruh dengan COVID. Hari ini jambu saya lagi turun karena kemarin ya wajar lah. Yang namanya ombak masa iya. gelombang. Itu gelombang di ujung udah selesai, di pinggir baru kena ombak. Saya kalau udah bilang kena wajar. Kok sebelum COVID aja juga kita kalau lagi kosong-kosong kan gitu. Kemarin sempat tenaga kerja pulang ke Jawa yang biasa, yang udah biasa. Ternyata mau balik lagi ditahan lagi 14 hari. Karantina. Sampai kemarin karantina lagi 14 hari lagi, udah 1 bulan. Cuti. Akhirnya tanaman jambu saya sempat kebengkalai, telat produksi. Ini rata-rata produksi 3 ton. Rata-rata bisa lebih dari 3 ton. Minimal 3 ton. Sekali angkat. Enggak, 1 bulan. Oh 1 bulan. Saya setiap hari produksi. Saya buatin buah tanpa musim sepanjang tahun, Tanpa musim. dan ini sudah diuji setiap tahun, uji kelayakan mutu. Alhamdulillah saya termasuk sampai dengan saat ini saya selalu udah urutan pertama selama 7 tahun. Belum ada yang nyanding yang lewatin. Belum ada yang lewatin. Nggak ada yang berani. Nggak ada yang mau. Urusan sama petani panas. Ya. Nah, ini berjalan. Saya di perusahaan Alfamidi udah 9 tahun. Sekarang saya kerja sama juga dengan perusahaan. Sebutnya bukan ini aja. Makanya sekarang saya lari ke Jawa Tengah, ada produk apa di sana. Saya korelasi dengan permintaan di Alfamidi. Alfamidi lebih kurang itu yang di premiumnya itu 700 unit, 700 toko. Bukan Alfamart.
Alfa Midi-nya. Itu dia premium. Dia ada kelas-kelasnya. 700 toko. Kalau satu toko 1 kilo, satu hari 700 kilo jambu. Satu. Saya sip sipan tuh sip siang sip malam. Karena kemarin ada Jokowi, ada kebijakan sehingga ada pembatasan. Akhirnya saya turun omset. Sekarang bukan turun omset, turun produksi. Kemarin saya produksi hanya dapat hampir 1,5 kintal. Tapi di tempat lain kan nggak ada jambu. Dari mulai Bogor, Sukabumi, Cianjur nggak ada jambu. Alhamdulillah Allah kasih berkah ini masih ada jambu. Masih belum di sini. Nanti kata kunciannya mungkin yang pengalaman saya akan buka juga. Nah, baik. Itu seputar kegiatan kemarin di Batang, Jawa Tengah sama di Telus Jambe. Insya Allah mungkin besok hari Sabtu ini ada pertemuan juga dari Kementerian Tenaga Kerja itu buat finalisasi alokasi buat lab sama inkubasi. Sehingga kemarin saya nyambut juga Pak Sarmaryadi pada saat ada respon dari masyarakat. Kok saya senang banget. Saya nggak katakan telat. Tadi saya cerita. Kata saya yang kemarin studi banding Afghanistan, dari Swiss, dari Meksiko, terakhir kemarin 3 minggu yang lalu dari Perancis. Ini orang bedahan kemana? Dari bedahan Ke sini datang ke sini. Bedahan terakhir, iya. Bedahan Prancis. terakhir. daripada enggak ada. Prancis. Telat kita. Iya, kata saya Apa-apa. pas gitu anak muda yang diraih, ini petinggi-petingginya datang. Hebat. Nah, saya sering aja. Ya. Biasanya nanti kalaupun ada kunjungan lagi, nanti saya akan coba infoin. Saya suka juga diundang bis matching di satu tempat. Terakhir saya kemarin di Hotel Borobudur dengan negara Iran. Memang terkendala dengan conversation everyday. Jadi kadang-kadang kalau kita pakai bahasa yang sekolah nih, mohon maaf, tadi sudah cerita kata saya. Pada saat saya ditanya, saya nggak paham nih. Saya katakan, I'm sorry, I cannot speaking English. Dia diam lagi, gantian diam. Yang penting Dia ngerti. Jadi gue nggak ngerti juga. yang penting ininya bewok, syaratnya bewok. Ya, syaratnya bewok. Itu juga salah satu sarana bahasa conversation everyday, harga mati. Iya. Kalau mau bisnis sampai keluar, punya pasar yang bagus, harus dikuasai. Harga mati lah. Iya. Saya terkendala. 3 tahun yang lalu saya dihadapkan dengan para pelaku bisnis di luar, termasuk saya diminta tahun 2014 bahkan saya diminta itu dapat alokasi untuk ikut pameran di Berlin, Jerman. Itu diakomodasi, transportasi, termasuk stand itu ditanggung sama negara Swiss. Swiss mana? Swiss kan barometer di dunia Yang teknologi terbaik. Iya. Hanya saja saya pas dengar kabar itu ada musim dingin yang dia sampai plus. Aduh, ini bukan kulkas nih. minus. Jadi minus. Sampai saya tanya dengan rekan saya yang juga keluar masuk ke Australia, dia bilang katanya paling keluar darah Pak, dari mana? Hidung. Dari hidung, dari pori-pori, mati saya. Saya ke Cianjur aja, kelamaan tempat dingin aja pulang pada sakit. Aku jadi 3 orang. Akhirnya saya batalkan. Terus minta pengganti, saya belum ada pengganti. Ini jadi persoalan. Makanya saya lagi nyari orang-orang yang bisa sanding bareng-bareng. Mungkin saya nggak bisa, di antara kita ada yang bisa berangkat. Di sana pun sharing teknologi juga. Nah, kita udah masuk ke Eropa sebenarnya, karena saya tes di laboratorium. Tes saya bebas organik klorin, dan saya pemegang sertifikat organik nasional. Terus pohon jambu saya udah dideterminasi pohon induk sama PBSB TPH pusat. Artinya, mohon maaf, saya bisa ibadah sampai keluar, ceritanya ini boleh jual pucuk jambu. Pucuk jambu saya 3 tahun nih kontak 440 juta. Pucuk jambu selama 3 tahun saya dikontak sama perusahaan. Jadi kalau kita, ya itulah, kalau Allah mau kasih mudah nggak ada yang susah. Kita pucuk jambu di kemana, bahkan yang kedua pucuk jambu saya ini bukan pucuk, daun jambunya yang tua diminta. Ini ada eksportir yang buat rempah-rempah buat kirim ke Belanda. Sampai kemari saya beri demo, saya nggak dapat orang. Daun jambu, padahal daun jambu kita reret gitu, kita tekuk, kan setiap kali nekuk batang jambu dibuang daunnya supaya muncul tunus. Kan daunnya kan jadi bersampah aja di bawah. Daun jambu nggak baik buat pupuk. Itu ngundang hama.
Harusnya itu dikumpulin dijual. Jadi terintegrasi gitu. Apa yang nggak ada? Ini kan masalah mental. Ini usaha masalah mental. Nggak, kurang sungguh-sungguh. Mohon maaf, saya orang Rawadenok. Saya buka lagi. Saya keluar Rawadenok tahun 2001. Saya keluar, saya bilang, saya daripada pulang ke Rawadenok minta warisan, lebih baik saya mati di kampung dan jangan makamin saya di Rawadenok. Sehingga kalau saya lagi kayak begini, emang ekstrim. Kayak Gajah Mada ada sumpahnya. Iya. Daripada saya gagal, lebih baik saya mati, jangan makamin saya di Rawadenok. Keren ini mah. Gitu, itu saya. Jadi doa saya cuma begitu aja tuh tiap malam, ya Allah, kalau saya gagal, lebih baik saya matiin saya, jangan makamin saya di Rawadenok. Sehingga kalau hari ini saya nggak membawa modal sesen pun, ini karena memang keinginan aja, keinginan. Dan saya hindari yang namanya bansos, itu udah mengandung sistem. Hati-hati juga nih. Ini kadang-kadang mau kumpul-kumpul yang udah mudah-mudahan ini bukan ini masalahnya, bukan di sini. Yang lain mau kumpul cuman karena ada bansos. Saya ketua Gapoktan di Kelurahan Bedahan, tapi lurahnya pun nggak kenal sama saya. Dadanya cair. Hanya di struktur organisasi aja Iya. Pak, tertera. Dicari saya syukuran yang mana, nggak tahu ada syukuran yang mana. Syukur mak, Syukuran Makmun. Udah syukuran aja. Iya. Terima kasih aja. Saya ketua Gapoktan, saya Jadi ketua ketua Gapok. asosiasi hortikultura di Depok. Saya juga yang kedua ketua asosiasi peternakan Kota Depok. Tapi semua sudah mengundurkan diri, kan itu sistem. Saya terakhir diminta sama Nur Mahmudi, menjelang Mahmudi terakhir, saya minta jadi ketua KATN Kota Depok. Tapi saya diwarisin 17 miliar itu dana nguap yang dalam proses hukum. Hati-hati, 17 miliar dibagi-bagi selesai nih di kita. Buat modal bingung, buat apa tuh sebanyak itu. bingung. Hati-hati, saya berangkat dengan tangan saya, dengan tenaga saya ayun, alhamdulillah sampai kemari. Dan akhirnya karena saya nggak mau masuk ke dalam, akhirnya saya disingkirkan dari Bursa Pertanian Kota Depok. Jadi saya nggak mau. Karena kalau itu diluncurkan dana bantuan itu ditanya siapa yang mau dikasih, mau kerja sama saya. Mohon maaf, kata orang atas kan. Saya bilang nyerah saya. Kayak gitu. Nah, ini perjalanan Pak. Emang pertanian di kita ini kurang gayung bersambut antara pemerintah dengan masyarakat. Haknya masyarakat sebagai petani ada di pemerintah, di APBD. Tapi persoalannya APBD diluncurkan, ini ada melalui sistemnya. Sistemnya ini yang kita rasanya nggak tega. Kalau saya harus potong, jadi dana yang cair misalkan 200 juta dikurangin Pak. Sampai ke petani, ingat ya, balikin lagi. Persen ya. Sekian persen. Jadi Laporannya full 100%. Kita diajarin suruh bohong, bayangkan aja. Ini nggak usah pakai itu ya, nggak mengandalkan Saya dana tidak. hibah dan lain sebagainya ya. Saya 5 tahun itu setiap lebaran kurang 1 minggu Syawal, saya selalu ngirimin ada pesanan buat ke Gubernur Jawa Barat. Itu blimbing. Dia kali 300 kilo setiap minggu. Setiap tahun itu menjelang 1 minggu sebelum Syawal. Nah, terus yang pesan dia punya bos, diajak kemari juga, karena dia cerita kalau di saya itu ada kandang kambing kosong. Itu kepala dinas ketahanan pangan datang kemari, saya nggak tahu juga. Dia bilang ini kosong Pak, iya saya lagi lagi membangun di itu Bu, di Bukit Sentul, agak makan biaya lumayan, jadi saya kosongin dulu kemarin. Nah, saya bilang tolong diajuin aja, diajuin ke Provinsi Jawa Barat bantuan. Sudah Bu dulu, sama siapa QQ-nya? Wah saya nggak tahu gitu. Ajuin lagi, QQ-nya kasih saya. Saya kan baru kenal, kata saya pas gitu dia agak kemari, saya tanya sama stafnya, itu siapa Bu? Itu bos saya. Itu bos saya, kepala dinas. Oh, udah pasti aku ngajuin 100% jamin tuh berhasil. Itu nilainya 180 juta nilainya. Akhirnya saya coba buatin proposal, saya masukin, lagi nunggu tanda tangan kepala dinas. Akhirnya saya pikir-pikir lagi, ini kan aset kelompok, jadi bukan pribadi. Sedangkan saya tunjuk pribadi, tapi harus pakai legal standingnya dari kelompok tani. Kalau saya kelola sendiri, berarti saya zolim dong. Haknya rekan-rekan saya ambil. Akhirnya saya batalin. Saya mulai berpacu, mulai saya beli anakan kambing, alhamdulillah
sekarang tambah. Ini target saya ke depan ini, di samping memang diambil urin sama tesisnya, tainya, saya kembangkan anakannya. Ini lebih kurang udah ada sekitar 30 lebih kali. Nah ini berjalan. Nah saya berharap ke depan kita jangan mimpi dengan bansos sekalipun ada peluang, Pak. Gitu. Oke. Yang berikutnya, ini kita kemarin udah bicara dengan Ustadz Mariadi di masjid. Saya lihat sederhana sekali. Jadi memang akibat COVID ini ada warga kita yang terdampak. Kalau kita tanya dampak nggak, banyak yang bilang terdampak. Yang kerja di PHK, yang kerja lagi belum buka. Dagang susah. Kuli bangunan juga belum ada buka. Kuli bangunan juga belum pada buka karena uang yang ada buat pertahanan hidup. Gitu. Nah, semua mereka bertahan, lihat kebijakan pemerintah ke depan gitu. Nah, saya ngeliat situasi begini, sebutnya prihatin aja. Saya udah tawarkan di RW 04 lewat ketua Kopitnya Pak RT Naman. Saat saya tawarkan, kita duduk antara RT, RW, para tokoh di sini, coba kita diskusikan bagaimana supaya warga kita enggak terlalu terdampak dengan akibat COVID-19 ini. Tapi jawabannya, saya juga lagi bingung, ngajak warga lagi. Supaya nggak bingung, maka pikirin kebingungan orang. Kasih solusi supaya kita nggak bingung. Mari kita sama-sama. Itu kata kunci. Iya. Jadi supaya kita nggak stres, pikir orang lain jangan sampai stres. Insya Allah kita nggak stres. Iya. Itu obatnya. Kalau kita memperkaya diri sendiri, nggak seru juga kalau kayak sendirian. Nggak enak. Saya naik motor juga, kalau lagi naik motor begini nggak ada lawan, lama-lama ngantuk juga. Tapi kalau diserobot, nah berarti ada lawan, gitu. Nah itu, saya lihat ke situ. Ini kan ada jenggot tuh, jadi saingan gitu, harus saingan juga. Oke. Nah belakangan saya dapat kabar dari Pak Wisnu, ini anak-anak muda mau ikut, mau mencoba untuk mengaplikasikan urban farming atau pertanian perkotaan. Kata saya, boleh, saya setuju, ada sejangkau tangan. Sini gue baca sejangkau tangan. Kenapa harus disubsidi terus? Yang dicari sebetulnya bukan sumber uang donaturnya, tapi ciptakan Kemauannya. di on farm produksi. Saya siapin bibit. Saya dengan Pak Langgeng dari Direktorat Horti, mereka bikin perencanaan, mereka udah siapin bibit beberapa hektar gitu. Apa yang dibutuhkan? Saya tinggal ngomong aja. Kemarin udah di-share sama Pak Wisnu kan? Ya. Ada serahin ya. Nah sekarang ini masalah apa? Ini tinggal keinginan aja nih, keinginan keluarga. Nah kemarin saya udah kasih opsi, kata saya gini, satu orang anak muda membawahi 5 kakak. Jadi yang ditanam itu ada terong, ada cabai, ada mungkin tomat, ada pare, mungkin ada kacang panjang, tinggal dilihat nanti. Silakan Pak, Pak Kris. Nah, jadi ini tinggal kemauan aja. Nah bahkan mohon maaf, kemarin juga sudah izin sama Ustadz Mariadi. Saya sedikit agak jorok bicara. Ini perhatian teknik, ini kerjaan saya. Bahkan kemarin saya buatin contoh video. Jadi saya buatin kebun jambu, saya integrasikan dengan peternakan. Jadi limbah peternakan saya treatment supaya unsur hara mikro makronya itu tinggi. Saya aplikasikan, saya terapkan di tanaman jambu. Jambunya berbuah, saya jual ke perusahaan midi. Kambingnya besar, yang kurang baik buat dikembangkan untuk di breeding, saya potong, saya buka pasaran akikah lewat catering. Nah, habis. Ini akibat pupuk yang saya terapin di pohon jambu, ini rumputnya berlimpah. Ini kalau lihat di belakang, cadangan rumput saya buat ke depan, suburnya luar biasa. Saya tarik lagi, saya kasih kambing lagi, berak lagi, saya kasih lagi, naik lagi. Kata kambing ini kayaknya perasaan punya gue nih. Mana udah gak dikerjain gua. Nah gitu, ini terintegrasi. Jadi nggak pernah kita beli keluar. Bahkan pupuk saya buatin biopesticide itu dari air cucian beras. Nah makanya nih sebetulnya anak muda ini sebagai pioner. Saya buatkan itu, saya kasih contoh kemarin anak muda itu. Coba di rumah itu sebetulnya ini limbah yang terbaik ada dalam diri kita.
kunci sukses pun ada dalam diri kita. Yang membuat kita gagal diri kita sebenarnya, bukan orang lain. Pastikan itu. Limbah kita limbah terbaik. Urin kita itu mengandung nitrogen tinggi, ada kandungan kalium. Dia di antara pupuk yang paling tinggi itu dari limbah kita, pipis kita. Sehingga pada saat ada kawan saya berangkat ke Shanghai studi banding, pas dia pulang saya tanya, apa? Waduh, rupanya di Shanghai itu setiap rumah itu di beton. Jadi pada saat dia pipis dia kumpulin 1 minggu dia tarik bawah. Saya tanya di treatment nggak? Saya nggak tahu di treatment enggak. Yang bahayanya kalau nggak treatment, karena urin manusia mengandung bakteri patogen. Patogen itu ada 2, ada salmonella, ada E. coli. Ini yang menyebabkan orang jadi mencret, BAB. Nanti kita kerjaan lagi tuh matiin bakteri. Nah, sebelum itu diterapkan di tanaman, maka saya treatment dulu, saya tekan dulu bakteri patogennya, supaya bakteri patogen yang ada dalam urin itu hilang. Saya bilang kalau ada yang lebih bagus dari urin manusia, saya mau berguru. Saya mau berguru. Karena dalam Badan Standar Nasional Indonesia itu BSNI memang dilarang urin manusia karena mengandung patogen. Tapi kalau patogennya kita hilangkan 0, maka boleh. Kalau ceritanya urin manusia itu menjijikkan dan haram, sekarang kita robah. Ini melalui proses atau di treatment. Setelah treatment maka muncul ada tambahan unsur makro, N-nya tinggi, nitrogennya, kaliumnya tinggi, sehingga berubah dari aslinya. Pada saat berubah dari aslinya, sifatnya berubah, kandungannya berubah, bukan lagi kotoran. Insya Allah halal gitu. Ya. Berubah nama berarti ya. Berubah nama, berubah sifat, berubah kandungan. Ini kan manusia punya akal nih. Menghindar dari hukuman. Selalu akal-akalan. Jadi nggak najis lagi ya. nggak najis lagi. Kalau di Kalimantan itu sayuran pupuknya kotoran babi, Kotoran babi. tapi tetap halal ya sayurannya. Kalau bilangnya babi, aduh dong mundur karena kita nggak ada babi. Babi bagus, bagus kotorannya. Dia setara dengan domba. Kambing di bawahan. Hati-hati nih, ada kambing, ada domba. Domba paling tinggi. Oh gitu. Kuda lebih tinggi lagi. Tapi kuda itu ada bakteri yang kalau kita ada luka, Tetanus. bisa kusta, tetanus. Makanya nggak disarankan kuda, harus di treatment. Nah, kita ambil yang aman, yang sederhana aja. Itu dari domba. Saya domba dicampur dengan urin manusia, dicampur dengan air cucian beras. Hasilnya kayak gini. Ini saya nggak pernah sempat pakai kurakuan decis, Pak. Nggak pernah apa gitu ya. Enggak. Kalau di treatment itu diapain kira-kira berapa hari? Di fermentasi itu Ditutupin aja gitu? Iya, dikasih bakteri. Ini ada di belakang saya, saya demo juga. Nah, itu waktunya hanya 7 sampai 10 hari. Biasanya kalau untuk urin manusia 10 hari karena harus matiin bakteri patogen. Gitu. Jadi kalau di rumah, mohon maaf ini kalau cerita lagi. Saya bicara kondisi Covid. Saya ambil aja ember cat yang 1 pel. Itu ada tutupnya. Jadi air cucian beras taruh di situ. Terus urin kita taruh di situ, pipisnya kalau pagi nih. Karena air ludah ya. Yang pertama. Karena air ludah yang bisa buat terapi itu air ludah yang pertama. Kalau kita kekilir, air ludah pertama. Air teh yang pakai bisa buat terapi, air teh yang basi yang kemarin. Gitu. Jadi yang terakhir. Tapi bukan teh manis ya. Bukan teh manis, ini teh pahit. Ini karena teh tubruk itu Teh kan tawar. teh manis itu. Iya. Nggak keminum pagi-paginya udah nggak berfungsi. Enggak. Kalau udah ada gulanya nggak fungsi. Jadi hari Berubah ini fungsi. saya menyerukan kepada yang hadir aja hari ini bapak-bapak, kira anak muda bisa menyusul, itu memanfaatkan limbah rumah jadi nilai ekonomi sehingga bisa meringankan dapur. Saya bicara dapur nih, belum bicara komersil. Simpelnya itu udah ya. Simpelnya itu aja. Mungkin kalau bapak mungkin belum ada kesempatan, mungkin tetangga bisa diberikan itu. Saya akan terjun langsung pendampingan. Gitu. Masalahnya di mana? Sangat simpel. Saya pertama kali dihadapkan jeruk. Tantangan buat saya. Saya pertama kali ngadapin tanaman jeruk. Pada saat diminta ngadapin jeruk, saya datang dan saya presentasikan permasalahannya di mana. Dan ternyata dari direktur authority, ya itu benar Pak. Ayo. Dari tempat saya bicara. Karena semua dasarnya sama.
Sekarang rambut kita kalau kita nggak pangkas, mungkin bukan kutu, jangan-jangan bangsat ada di dalam. Kan gitu, kecoa. Jadi tanaman pun kalau yang memang kita harapkan buahnya harus dipangkas. Lain daun singkong memang dibutuhkan rimbun, kan diambil daunnya. Tapi kalau buah wajib dipangkas. Pare pun juga begitu Pak. Kalau pare enggak, Pare kan bukan buah. bukan buah. Sayuran. Ini yang buah ya Pak. Kalau sayuran dipangkas, mohon maaf nggak tepat. Karena kalau yang umur pendek, syarat air udah otomatis dibutuhkan ranting banyak. Kalau rantingnya dibuang, berarti membunuh putik bunga. Jadi dibalik. Jadi kalau tanaman keras kayak begini, buah ini nggak butuh air banyak. Gitu. Kalau ada batok di dalam itu, saya buat nekan penguapan, saya tutup pakai batok. Karena batok itu mengandung unsur kalium yang buat buah jadi manis. Berarti kita harus kenalan sama tukang kelapa ya? Iya, cuma keduluan saya. Sudah di drop. Udah Maka deh. saya sudah punya nganangan Udah mesen itu, gitu Pak. ya? Udah dipesenin ya? Saya Bang, kemarin itu angkut sampai 450 karung, satu karungnya Rp4.000 saya dibayar. Bukan beli, saya dibayar. Orang ngangkut, Iya oh, kebuang kalau Iya. begini. orang ngangkut. Saya nggak mau Malah tahu, girang ya? yang penting masukin dalam karung, saya naikin tenaga dari saya ke truk, diangkut kemarin 2,5 truk Dapat duit, kali 4.000. Saya bukan beli, saya dibayar. dapat uang. Kemarin malam dianterin dari Pasir Putih, silakan taruh di sini. Saya buat ini. Kan terintegrasi nih. Yang tukang es kelapa nggak masalah dengan limbah, kenapa? Ada petani jambu. Baru jambu. Yang pakai lain pun ada seperti bisa dimanfaatkan batok kelapa. Dia kalau udah kering dipakai buat fogging. Fogging itu buat bakar. Nah, asapnya itu buat ngusir hama. Ya, ini buat ngusir hama. Coba lihat, mungkin yang di kampung dulu pernah ngalamin juga kalau ada sapi kebo, biasanya kalau sore itu menjelang sore Nabun, Tabunin. tabun. ada sembung dulu. Ya, itu bukan ngusir makhluk halus, sebetulnya ngusir lalat, ngusir lalat dan ngurangin sampah. kurangin sampah juga. Kalau malam menyak, Pak. Hah? Lagi serem banget. Nah, saya melihat itu sehingga apa namanya, dia punya abunya. Abunya itu juga nanti dimasukin lagi ke bawah pohon itu buat menekan penguapan. Abu apa itu? Abu Abu bakaran bakaran. batok kelapa. Oh, Arengnya. Jadi arangnya. apa yang kebuang? Apa yang limbah? Oke, itu berkaitan dengan Tapi bahwa nanti setelah itu ditimbun tanah lagi nggak begitu abu Enggak. dimasukin? Begitu nggak aja. perlu lagi, udah kasih. Karena abu serbuk gergaji itu termasuk kokopit yang dari sebut batu kelapa itu kalau udah disiram air itu 1 bulan dijemur pun nggak bakal kering. Makanya itu kalau untuk di atas permukaan perakaran kita cukup dalam 1 bulan bisa jadi 1 kali atau 2 kali nyiram dalam musim kemarau. Karena yang nahan air itu kokopit bukan kopit, kokopit, serbuk kelapa, terus sama serbuk kelapa, serbuk gergaji. Gergaji. Itu diairin, apalagi airnya udah mengandung unsur hara, air cucian beras tambah urin udah fermentasi, udah disiramin. Akar makanya kan begini, dia lama sehingga tanaman sekalipun kemarau tetap segar dan produksi normal. Itu pengendalian iklim ekstrim namanya kalau di Direktorat Kementerian Pertanian. Tapi Direktorat Kementerian Pertanian pun itu penelitian ekstrim itu juga nggak jalan. Artinya ini otodidak ya, penelitian saya memang senang neliti kayak gitu sehingga saya temukan itu. Jadi sederhana ya Pak, sederhana. Jangan bengong. Ini perlu diterapkan. Kalau sekam dibakar apa? Tadi kan sekam katanya bahaya kalau Iya, harus dibakar dulu atau gimana? Sekam itu baiknya dibakar. Bikin arang sekali. Bakar ngomelin tangga ngomel. Ya cari yang tenaga nggak ngomel. Oh kemarin kita bakar di sini. Oh gitu. Karena sekam bakar 1 karung pun kalau nggak salah 15 atau 20 ribu gitu. Oh, gitu. Itu nggak habis tahu. Gitu. Nah itu begitu aplikasinya. Jadi nanti kita targetnya rumah tangga besar ya di RW 03 terutama, dan mungkin di lingkungan lain silahkan. Karena baru tadi saya dapat kabar dari yang Penjaya itu udah lebih dulu. Bahkan diberikan bibit jambu, bibit sayuran, ada yang biji, hanya diberikan itu kader proyeknya.
Saya tanya, diterapin nggak? Itu loh masalahnya. Nggak punya tempat pada ngambil. Yang penting dipoto udah. Yang penting dipoto. Foto. Seremoni. Nah, Seremoni berbayar. ini kan itu kan anggaran LPM. Kemarin LPM saya udah temuin sama Pak Wisnu. Saya bilang 2,7 miliar, copot 8,9. 8.900.000 buat sebedahan. Saya buatin media. Gak ada jawaban Pak Wisnu ya. Udah tersempat saya aja. Ah, itu. Padahal nggak sampai 10 juta, ini proyek selesai di bedahan. Saya bantu. Dan treatmentnya saya minta anak-anak muda atau orang dewasa yang mau tahu cara treatmentnya hadir. Treatment bareng supaya tahu cara membuat media. Itu baru buat media tanam. Nanti pada saat membuat pupuk itu kan ada kandungan kalium, nitrogen, fosfat. Itu yang mikronya, yang makronya. Yang mikronya nanti ada ZE dari mana? Saya ambil dari darah. Jadi bahan itu mengandung unsur yang beda-beda. Ya sama juga manusia. Kalau kita makan ayam terus, kan diseling juga sama tahu, ada sayuran, lalaban mungkin ada sayur. Sambal Sama aja buran pun kayak begitu juga. Jangan monoton seperti kambing. Kata pun jambu. Teh kambing mulu sih. Bisa ada ini dah. Jadi memang ada unsur di dalam tanaman itu, ada unsur makro yang besar, itu ada 3. Nitrogen, kalium, fosfat atau fosfat kalium. Jadi ada NPK. Jadi kalau mau ke toko ada namanya NPK, itu unsur makro. Itu namanya apa istilahnya, makanan pokok. Itu kimia atau Iya, organik? itu di toko kimia ceritanya. Oh gitu. Sekarang saya rubah, NPK ada di kandang. Mau pengen buah besar, tingkatin N-nya, gitu. Mau pengen bunganya banyak, fosfatnya ditingkatin. Mau pengen beri kemanasan tinggi, K-nya tingkatin, gitu. Tinggal mau mana mau pakai. Nah kalau kita pengen tahu kadar itu ininya N-nya tinggi itu pakai alat apa? Ada Apa? laboratorium. Oh. Nah, Kalau saya mau bakul doang. jadi saya nggak berbicara laboratorium karena Ada terlalu labnya ya? ekstrim, biayanya tinggi. Karena satu parameter itu ada yang di 250.000. Kalau kita ngecek bisa ada 4, 5 kan lumayan. Gitu. Tapi ini sudah bawa ke laboratorium. Jadi jamu saya ingin tahu kandungan protein. Oh dari jambunya yang dibawa ke lab itu atau dari? Ada 2. Bisa pupuknya, bisa jambunya. Kalau saya mau pupuk saya ini tidak mengandung residu limbah kimianya. Saya cek di laboratorium. Saya kemarin ngecek ada 4 parameter. Di antaranya vitamin C, vitamin A, terus serat. Sampai 12. Nah, vitamin C-nya 2 kali lebih tinggi daripada jeruk. Iya. Jadi saya bukan membaca artikel, saya punya uji laboratorium. Laboratorium di mana? Di Prodia atau di mana? Saya dipakai Innovis. Innovis di IPB Prodia juga kan ada buat di itu. Prodia. Termasuk di sini Pasar Minggu ada juga tuh. Apa tuh? Pasar Minggu gede tempat. Nah, itu ada beberapa tempat. Kalau untuk pengujian banyak tempat. Di kampus IPB juga ada. Jadi sewaktu-waktu saya bicara agak sedikit ilmiah gitu, saya buktikan nih hasil uji saya. Sekali-kali saya turun, bagaimana bisa dicerna dengan para petani. Sederhananya begitu, Pak. Jadi nanti limbah saya kumpulkan di ember, saya treatment, saya kasih buat tanaman saya, sehingga dia bagus, panen, saya makan, saya buang air lagi, saya kumpulin lagi, saya buat pupuk lagi, kayak gini. Ada yang nanya, ntar bagaimana yang dagang? Gak ada urusan yang dagang. Hari ini kita bicara COVID. Jadi nyaris pedagang sayuran berkurang. Saya yakin punya efek. Sekarang kalau satu rumah yang punya tanah misalkan sampai 10 meter aja udah lumayan. Saya terong aja nggak kemakan, Pak. Entah. Kan cabenya ada. ini logika Luar biasa ekonominya ya. begitu. Ya. Cabe punya 2 pohon aja cabe, saya yakin tuh nggak selesai dimakan Iya. sebulan. Kalau ini mau doyan buat sambal ini nih, makanya saya bawa kemari orangnya. Sekarang pun terong
Punterong, kita punya 3 punterong aja. Setahunan dia mah katanya. Setahun kuat ya? 2,5 sampai 2 3 tahun ya. Dan dia bisa diremajakan. Oh. Potong tunas. Kita ada lalaban yang bundar, ada yang Panjang. Ini biru ya. Dan itu sudah kita siapkan. Sebenarnya begini, saya ucapan terima kasih banyak kepada Pak Kiai Idris, Wali Kota Depok. Beliau memberikan alokasi 200 juta ke Yayasan 34. Saat itu nggak ada perlawanan, sekalipun saya dikejar-kejar sama BPK karena persyaratannya kurang. Jadi persyaratan penerima bansos nilai 200 juta itu harus yayasan legal standingnya harus 36 bulan, sedangkan saya baru 16 bulan. Dicairkan sama Pak Idris. Saya udah nota perjanjian hibah daerah, udah tanda tangan rapi semua. Menjelang akhir bulan di Desember cair. Akhirnya saya jadi buat bulan-bulanan sama BPK, termasuk dari BKD, Badan Keuangan Daerah Kota Depok, termasuk dengan sosial. Disidangkan beberapa sidang, terakhir saya balikan tapi mohon diinfokan lewat medsos. Terus saya akan tuntut Pak Idris sebagai Pak kuasa anggaran, karena beliau ikut tanda tangan, saya tanda tangan. Akhirnya putus, ya sudah kalau gitu selesai. Terakhir di situ. Sebetulnya dari awal pun saya sudah tahu kunciannya. Saya akan tuntut Pak Idris sebagai Wali Kota Depok. Kalau memang uang 200 juta dikembalikan, itu alot berjalan 1,5 bulan, uang harus dikembalikan. Tapi udah selesai kemarin, saya kembalikan ke Pak Idris, akhirnya di stop, ya sudah. Akhirnya sampai LPJ pun kita kagak diambil. Yang lain kada LPJ, giliran S34 nggak ada LPJ. Gitu. Nah, oke. Akhirnya saya ucapan terima kasih banyak, buatinlah konsepnya perkotaan. Lebih kurang ada 13.000 polybag, bayangkan Pak. Habis nanti 20 juta Pak Marjono nih yang ngurusin nih. Marjono mana? Marjono Oh itu tukang dia. turun tangan sampai ke bibit. Iya, iya. Kita udah nggak, pokoknya ada dana apa masukin ke situ yang penting jalan. Mas begitu kita ngajuin surat audiens dengan Pak Wali Kota, belum terjawab, kopi itu udah masuk. Akhirnya dilarang kumpul lebih dari 5 orang. Nah, kan kita simbolis Pak Wali kita diundang. Ini sekecamatan Sawangan, pengurus lingkungan hadir, simbolis diberikan. Kita gratis nih, 12.000. Mungkin kalau kita pecah sampai 17.000 bibit. Kita berikan gratis. Ini ucapan rasa terima kasih kepada Pak Wali. Nah, efek buat Pak Wali sebetulnya itu menaikkan elektabilitas Pak Wali. Jadi memang ini ada subsidi silang juga. Yayasan terima kasih banyak Pak Wali dengan konsep paten perkotaan, dengan sistem ramah lingkungan, tujuannya dalam rangka pemenuhan gizi keluarga. Itu udah mantep banget tuh. Pas mau diluncurin kena COVID. Itu kemarin masing-masing ada yang ngambil 20 pohon, nggak karun lah. Udah sampai sekarang masih ada. Tapi rusak udah. Bibit kalau lewat dari waktunya panen, nggak ditanam ke tanah, dia rusak. Gitu. Masa nggak bisa diperbarui lagi Pak? Ya? Nggak bisa diperbarui lagi. Kecuali medianya bisa di repair, didaur ulang. Nah, jadi ini baru tahap pertama nih Pak. Tahap pertama bagaimana rumah tangga di lingkungan kita ini tidak atau berkurang dampak dari COVID. Belum bicara industri. Kalau bicara industri nanti khusus industri pertanian, karena itu menyangkut masa setiap yang kita produksi kita orientasinya pasar. Saya selalu gitu. Saya sempat ekspor ke Singapura 4,5 bulan, jambu, bling-bling. Tapi dalam perjalanannya permintaan domestik tinggi, akhirnya saya suruh pilih mau domestik atau mau luar. Saya pilih domestik. Akhirnya sekarang sambil lagi perusahaan ini. Dan saya punya kode supplier, jadi kalau mau masuk ke perusahaan Carrefour, mau ke di luar MIDI, saya dibukakan pintu. Yang jadi masalah, saya nggak bisa masuk karena pembayaran ada yang 40 hari. Itu persoalan. Kalau MIDI, dia hanya 7 hari pembayaran. Lebih cepat. Nah, itu begitu Pak. Ini berkaitan dengan pertanian, perkotaan dalam rangka menanggulangi ekonomi akibat COVID-19. Ini sederhana nih sebenarnya. Kalau nanti mau dikembangkan yang lebih dari itu silakan. Dan ini saya tunjukkan juga. Ini ada bahan buat fermentasi. M4. M4 pertanian. Ini mudah dicari.
Ini ada 4, ada M7. Ini M4 yang saya ambil. Ini toko-toko banyak. Nah ini bandingannya 100 liter bahan sama dengan M-nya 1, tetes tebunya 2. Nilai tetes tebu, Gula. tetes tebu bukan gula. Dari produksi pabrik gula itu udah limbah. Tapi saya juga pakai gula, tapi gula Jawa jangan gula putih. Gitu. Ini M-nya. Ini kalau nggak salah sekarang 20.000 per satuan. Saya kalau beli 1 dus. Nah, ini buat membasmi jamur, buat tanaman. Tapi ini buat manusia pun bisa, yang punya ada sekudi, sekurat, panas, Dioles. bisa dioles. Minum mati. Saya rasa buat yang punya paru-paru boleh, Pak. Bisa disebut. Ini asap bakaran batok kelapa yang dikondensasi, masuknya asap keluarnya cairan. Coba deh, jangan dipinum, dilihat aja. Uap berarti ya, uap ya. Ya uap, namanya liquid. Pas Uap- pingsan uap nggak pulang saya nganterin ntar. Tahu. Oh iya iya iya. Ya, itu lihat juga. Ya Bapak. Ya Pak, bapak ya Pak. Ini buat jamur. Kalau diolesin Jangan- kepala, jangan- rambut jangan. tumbuh nggak? Buat tumis. Ya. Jenggot yang putih hitam lagi. Jai, Jai. Saya lagi tegesin ini. Asapnya digituin Pak, asap pembakaran. Masukin. Jadi saya nanti saya fotoin juga. Kalau kita buat di sini sebetulnya bisa. Itu ada drum, dikasih tutup, terus Suling ya, suling suling. pipa. Masukin ke air. Dalam air, Asapnya jadi itu gerah. proses uap. Nanti keluarnya itu cairan. Itu asap diuapkan. Diuapkan timbulnya cairan. Ya, ini kalau kena mata perih. Jadi kalau saya ceritanya mau saya menyemprot pakai ini selesai. Asap maksudnya. Itu asap kan? Sebanyak begitu berapa lama tuh, Pak? Wah, bukan berapa lama jumlahnya. Hari-hari kali. Jumlah yang Oh, karena bakaran tiap hari. dibakarnya. Saya kalau pesan biasanya 40 liter. 1 liternya 15.000. Iya. Murah. Kalau coba lihat di Google. Itu harganya kalau nggak salah tinggi dah. Makanya saya langsung ke sumber. Ini ada KW1, KW2, KW3. KW1-nya dia buat ini, buat pengganti formalin. Buat bunuh bakteri. Kan formalin bunuh bakteri. Jadi KW1-nya bening, seperti ya mohon maaf, beningnya bening begini, tapi maksud saya warnanya agak kekuning-kuningan, tapi bening. Minyak. Iya, minyak kelapa. Terus KW2-nya, KW2, KW3 itu Kayak air KW2 arang. buat buat Warnanya. buat ngawetin ikan, daging. Tapi ekstrak. KW2. Nah, KW3-nya saya pakai buat ini. Kalau ini dicampur dengan air semprot gitu. Iya. Perbandingan 1 banding. Dia 150 gram itu buat 100 liter air. Iya. Ini apa namanya? Asap. Asap cair. Asap liquid. Kalau di ilmiahnya liquid smoke, Jualannya ada ya Pak? ya. Jualannya ada. Dijualnya. Ada, Pak. Nanti kalau mau beli kolektif aja supaya murah. Nanti bareng-bareng di sini. Karena ini juga antri juga. Ini buat membasmi jamur. Semua tanaman mustahil nggak ada jamur. Dan jamur pastikan mengurangi tingkat produktivitas tanaman. Liquid smoke. Iya. Yang ini dicampur dengan belerang. Itu ada belerang di bawah penjamur saya. Tadi saya bilang itu bukan guru spiritual saya ini loh. Itu belerang mengandung sulfur. Nah, sulfurnya itu dia buat Uap. buat uap baunya itu ke daun. Nanti ada kutub putih juga kurang mau. Satu. Berarti seperti kamper ya Pak ya? Hah? Seperti kamper ya? Belerang itu ya? Belerang Jadi itu dia kayak bedak ya. Nguap ya? Oh. Dia kan tinggal sendirinya. Dia kalau goyang aja dia nguap. Belerang Dia bukan kena kayak minum. batu gitu. Iya. Iya. Jual toko kembang kan itu seperti batu kuning ya. Ah. Biasanya. Itu yang kalau ajan ada orang mikul tuh. Oh iya iya iya. Ya. Ada kan? Iya. Di gunung itu, ya di Jawa itu. Itu kalau mau ada biasanya kayak di gunung di Wonosobo itu. Iya. Aduh, itu bieng. Iya, Gunung iya, Dieng. ada. Yang di Tapi Dieng. saya ke Seeng, Oh iya. saya cari-cari kok nggak ada di Seeng. Saya gunung kapur Pak. Gunung Kapur. Gunung Kapur ya. Yang nggak ada belerangnya. Paling kalau cari ya di Tangkuban Perahu itu biasanya banyak ada yang jual itu. Cuman turunnya itu tinggi, oh susah banget kita kalau ke sana. Kan udah ada yang jual di atas. Ini dia. Nah, Oh ada yang jual. ini kadang gini, ini ada alat untuk mengukur suhu, air suhu.
pH tanah. Jadi ada tanaman yang kita lihat subur banget tapi kok kenapa masih tanamannya kok kurus juga. Ini bisa diukur lewat ini. Diukurnya kalau 6 berarti normal. Di bawah 6 berarti nggak normal. Nah, pakai dolomit, kapur. Supaya normal. Dia harus di angka 6, maksimal 7. Jadi tanaman itu nyaman. Itu makanya apa di center diapain makanya? Ditancap ke tanah. Oh, ditancap ke tanah. Iya. Kapurnya tuh kapur Kapur dolomit. ditaruh di tanah lagi. Iya, taruh tanah Pak. Beli itu beli. Kabur aja. Ya. Tabur aja. Ini membeli gituan kan ntar di rumah. Oh ini. Ini harganya 1,5 juta. Oh, Tanah. Jadi beli kalau udah niat mah. Ada yang bikin. ini darurat. Kalau darurat Pak, kita nggak kelacak pakai ini alat ini. Apa namanya alatnya? Ini Alatnya. saya malah lupa ini. Sebetulnya alat pengukur Oh iya, alat pengukur tanah, pH tanah pH ya. tanah ya. Ya, Beda dengan air. pH-nya. Nah, baik. Ini kaitan dengan tadi kegiatan di rumah dalam rangka penanggulangan COVID-19. Saya bergeser sedikit ke ke peternakan. Jadi di peternakan juga gini Pak, mungkin di antara kita ada yang punya pekarangan lebih. Jadi kalau mau ada kesempatan buat pengembang biakan kambing, jadi cari kambing yang bagus, ada cirinya juga. Jadi kambing yang terturut dengan anak itu ada cirinya, kayak orang juga. Orang juga kalau yang sama anak rada deket gitu, ada cirinya juga dari badannya, kepalanya gitu, tulangnya, itu ada cirinya. Nah di kambing pun seperti itu. Nah saya ada satu yang saya temukan di domba ini, di peranakan etawa. Dulu saya punya kambing itu peranakan etawa, besar sekali. Hanya saja itu nggak bisa birahi. Kalau kata kita majir. Kalau bahasa di dokter namanya infiltrate. Dia infiltrate itu tidak bisa membuahi, dia nggak bisa kawin. Begitu gede hanya 2.100.000, itu pun saya diutangin sampai 3 kali bayar, 1 bulan 700.000. Terus saya jadikan buat bahan riset saya. Setelah saya bawa kemari, langsung saya buatin dari rempah-rempah. Setelah saya bukan dari rempah-rempah 3 bulan, itu luar biasa ereksinya, lebih hebat daripada yang normal. Akhirnya di penghujung itu saya udah 1, 2, 3 kali turun anakan. Akhirnya dibeli sama orang Arab di pengasinan 7 juta rupiah. Saya nggak tahu naiknya, Pak dijual nggak 7 juta? Salah. Udah siang banget datangnya. Paranin. Sini baju nih. Ya udah situ aja. Ya. Sini. Kader Iya. Ini pengalaman saya. Akhirnya diakui juga. Akhirnya masuk majalah Trubus. Jadi gini Pak, mana ada kambing majir, silakan cari pinang. Pinang jangan yang tua. Pak Haji, Pinang muda. pinangnya pinang muda, yang dawegan. Dawegan muda juga lewat, tua juga belum. Dawegan. Iya. Terus salam, silakan LPM. Nah, Saya foto dulu ya. siap-siap. Yuk di mana dulu kan? Ayo mari ya, silakan. Sini dikit, sini dikit. Yang lain Nih, yang sini nih. Enggak, di sini ada kursi kan? Ada bangku duduk. Ada nggak? Oh, ini ya. Nih, PLPM nih. Masih banyak LPM. Jadi ini udah sesi anu nih. Mohon maaf LPM, tadi kita udah sesi rumahan udah. Nah, saya simpulkan aja dulu, belum masuk ke domba karena dimungkinkan domba pun bisa dibudidaya dalam kondisi COVID seperti ini. Jadi sederhananya saat ini akibat COVID, rumah tangga kewalahan buat belanja di dapur. Itu. Jadi tanah 1-2 ember, terus pupuknya itu pupuk kandangnya itu 2 ember, yang terakhir yang satu itu skam bakal. Jadi 3, 2, 1 itu media awal. Urutannya atas bawah, atasnya apa? Tanah. Coba itu diaduk. Oh diaduk. Rata.
Itu Nah, itu fungsinya gini. perpaduannya, komposisinya. Kalau tanah untuk menghidupkan akar supaya tumbuh itu mutlak ke tanah. Terus yang kedua, pupuk itu fungsinya itu untuk menggerakin Rangsangan. supaya ngerangsang cepat tumbuh besar. Itu buat nyemai atau buat nanamnya? Buat nyemai bisa, buat tanam juga bisa. Iya. Kalau sekam tadi sekam mentah atau sekam yang udah Sekam dibakar? bakar. Oh, udah dibakar. Yang bakar. Hitam Nah, berarti. sekam bakar itu buat nahan unsur air, jadi selalu lembab. Supaya bertahan gitu. Jadi kalau kemarin Pak Heru, Iya. ini media saya kayak batu nih, geblok gitu. Jadi batu. Dari batu, sederhana Habis aja. ya itu. Katanya komposisinya nggak tahu saya. Ya udah, nanti kita sharing. Iya. Jadi dia nggak keras, tapi nggak empuk. Tapi pada saat disiram, dia bertahan 4 hari. Aman. Lembab terus. Iya. Karena kalau setiap hari disiram, ini berarti kan ada biaya yang keluar. Listrik, Capek juga. tenaga juga. Nah sekarang dijawab, supaya nggak tiap hari, maka ada unsur bakaran sekam. Itu buat ngikat. Gitu. Oke, itu medianya. Lalu setelah media itu sudah siap, bisa dimasukin ke polybag, bisa nanti buat di rumah, buatin lubang, ya, jalan gitu, itu langsung disemai kalau itu kangkung. Dan nyemai kangkung juga jangan langsung biji, dicampur sama pasir. Ini kadang-kadang biji nih, jadi numpuk. Kalau numpuk juga nggak Sure. bagus, dia pakai pasir, Saya itu nanam begitu kemarin. gitu. Tapi tumbuh kan, Tumbuh mengkesian ya, dempet-dempetan ya. tempetan, dia pakai pasir. Nah, yang ketiga, untuk pupuknya, ini pupuknya sederhana. Saya tadi memberikan satu pilihan, bisa di toko, tapi saya tidak menyarankan. Tapi yang saya sarankan, diri kita sendiri ini sebetulnya udah cukup banget nih. Kita penghasil pupuk terbaik di dunia dibandingkan hewan. Kita punya urin yang bagus, urin pertama. Kalau di Sinsea biasanya dipakai buat terapi paru-paru kronis. Itu urin pertama diminum buat yang kronis. Tapi kalau yang lagi banyak masalah jangan minum urin gitu. Ini yang kronis paru-paru. Yang kronis paru-paru itu urin pertamanya diminum. Saya tanya sama dokter saat itu, dia bilang ini ada kandungan ion yang tinggi. Ionnya tinggi sehingga baik buat paru-paru yang sudah kronis gitu. Ada itu artis sih begitu, perempuan. Ada. Artis sih kalau minum itu yang berotot itu, minumnya itu air pipis ya. Air pipis sendiri. Diminum. Luar biasa. Nggak jadi minum dah. Oke, ini darurat. Nah, hari ini saya menyerukan dalam rangka COVID kita sudah di ambang pintu, posisi kita agak sedikit terganggu gitu. Sehingga manfaatkan limbah yang ada. Supaya limbah itu tidak najis dan tidak haram, maka dirubah sifat, bentuk, dan kandungan. Caranya difermentasi dengan bakteri. Sehingga berubah semua tuh. Yang tadinya urin manusia yang haram berubah, sifatnya berubah. Karena ada proses fermentasi. Terus kandungannya meningkat, bukan berkurang. Dia meningkat, karena ada kandungan lain masuk. Dia meningkat. Terus yang ketiga, bentuknya pun berubah, bukan lagi seperti urin warnanya kuning, tapi udah bisa jadi warnanya kecoklatan tua. Itu saya sarankan pakai itu. Jadi dari kita makan kangkung, terus kita pipis lagi, kita kumpulin, Kasih kangkung nyium, lagi. kasih kangkung lagi, naik lagi, itu namanya terintegrasi. Sepakat nggak? Tadi fermentasi air pipis itu pakai campur air nggak? Enggak. Murni Air itu. cucian beras. Air Oh. cucian beras sama urin Dicampur nanti jadi satu. kita berikan. Saya usahakan tetes tebu nanti saya ambilin, saya gratisin. Saya harus order lagi. Tetes tebu itu 27.000 sekilo, liter. Gitu. Nah, nanti saya kasih cara mandunya. Yang siap didaftarin aja, nanti kita jatah. Tinggal nyeburin aja dia. Warnanya seperti ini. Kuning-kuning, hitam-hitam. Nanti ada wadah, lihat wadah ukurannya. Saya biasa pakai yang 38 liter bigen. Tapi saya masukin dulu ke ember, baru saya masukin ke bigen lagi. Seperti itu. Itu kualitas jauh lebih baik. Saya pakai itu sampai saat ini.
Pohon jambu semua. Pohon jambu semua, termasuk yang di Bukit Sentul. Dan hasilnya alhamdulillah silakan dibandingkan. Berarti biaya murah ya. Sangat murah. Jadi kalau mau sukses kuncinya ada dalam kita. Kalaupun kita gagal, sukses dalam diri kita sendiri. Mau nggak kita buat kajian diri kita? Untuk penampungan urin itu apa setiap kita pipis atau bagaimana Pak? Pas bangun Pertama, pagi. Pak. Pas bangun pagi yang pertama Ya. itu. Coba taruh aja ember di depan tetangga suruh pipis itu semua. Weekend Pak di selang. Campuran itu nggak harus banyak ya, yang air pipisnya itu. Kalau terjadi apa? Untuk di ekstrak itu, untuk difermentasi itu nggak perlu banyak ya. Paling nggak kita hitungan liter, 10 liter. Karena ada konsentrasinya. 10 liter air pipis gitu. Jadi 10 Kayak kali itu jadi urin kita nggak takut lagi urin kan? Oh iya iya. Karena dia urin sama cucian beras jadi satu aja. Oh dicampur. Karena 4 kali urin Untuk nahan fermentasinya itu. Untuk air cucian beras yang 10 pertama harinya itu misalkan 10 liter, baunya luar biasa. Oh. masih anu ya. Itu master. Dan kalau tertutup itu ada uap yang membuat ledakan nggak gas? Nah, itu? dia ada dua. Fermentasi ada dua bentuk, ada aerob dan anaerob, terbuka dan tertutup. Kalau yang tertutup, dia harus ada selang. Selang masukin ke botol, botol isi air. Karena kalau nggak isi air, dia keluar. Itu selang itu masukkan ke dalam air yang di jerigen atau masih di atas itu permukaan? Baik, ini contoh ya. Ini air fermentasi urin. Iya. Dibolongin, Iya. ini selang ukur aja yang bangunan. Selang bangunan yang bening. Selang bangunan ya, dialirkan ke botol. Botol isinya air direndam juga. Supaya bakterinya yang baik itu nggak keluar, nggak nguap. Udah biarkan aja sampai 10 hari. Otomatis dia fermentasi sendiri. Karena ngidupin bakteri juga pakai tetes tebu atau mungkin gula Jawa. Terus makanan bakteri juga pakai tetes tebu. Jadi udah dibangunin kasih makanan di sini dia hidup. Gitu. Nah, begitu caranya. Tapi kalau mau anaerob memang kekurangannya jadi banyak muat. Udah masukkan ke ember, tutup, buka lagi, tipis lagi, tutup lagi. Gitu. Jadi nilainya yang ditutup pakai kemeja, tangan panjang dengan yang dibuka beda. Gitu. Nah, ini yang terpenting disepakati dulu supaya nanti tindak lanjutnya apa gitu. Sepakat nggak kalau kita anggap aja kita nggak punya uang, mungkin ada yang punya uang. Sekarang kita anggap kita nggak punya uang, tapi kita pengen bertani, tujuan kita supaya ketolong dapur kita. Gitu. Nanti kalau punya uang kita uji hasil fermentasinya, kita uji di laboratorium. Ada nggak kandungan E. coli? Karena E. coli itu 450.000 satu E. coli aja. Salmonella 400.000 kalau nggak salah. Kita ada dua macam, kita mau ngeliat bakteri patogen itu nilainya hampir 1 juta di lab. Baru ngeliat doang. Baru ngeliat aja. Oh, ada kandungannya. Segitu aja 1 juta. Ini mahal. Karena pengujian kemarin saya itu dapat anggaran dari Direktorat Pengabdian Masyarakat UI. Jadi ada dosen yang mau naik golongan, itu ada 4 orang dosen, saya dampingin. Jadi tim advokasi dosen sehingga saya identifikasi permasalahan yang ada di lingkungan. Lalu saya buatin teknik ngatasinnya, terus targetnya apa, indikatornya apa kalau berhasil. Gitu. Sehingga itu anggaran satu dosen itu 40 juta. Jadi 2 dosen 80 juta. Habis saya pakai buat uji laboratorium. Jadi saya tahu. Jadi gitu, Pak. Tuh. Ini boleh lebih, boleh kurang. Ini nggak berbahaya kedua-duanya. Nggak ada cerita overdosis. Semakin banyak sebetulnya makin bagus. Tapi masalahnya kan efeknya ke biaya. Itu persoalan. Ada yang lebih efektif gitu. Nah tadi itu jadi kita aduk, masukin ke ember yang sudah ada air cucian beras pertama. Udah diaduk rata, tiap hari tambah. Terus tipisnya taruh lagi kalau pagi, tambah lagi. Jadi dia sambil berjalan fermentasi, jadi nggak perlu kita nunggu fermentasi lagi. Setelah dinyalakan penuh, tutup, udah tunggu 2 hari bisa dipakai. Jadi sambil ya. Ya, tapi jangan nekat juga, air pipis ditaruh di ember terus langsung disiram ke tanaman.